Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Bunda Ataya Naima dan Kakak Aya, apa kabar Bun? Alhamdulillah. Kakak baik? Baik, Alhamdulillah, akhirnya ya bisa ketemu lagi meskipun di masa-masa pandemi seperti ini ya Bun ya. Kabarnya gimana di rumah? Sehat baik. Semua? Ya baik ya, sehat Tetap semua semangat alhamdulillah. ya. Tetap semangat ya. Kakak Aya ya Bun ya, sering kita sapanya dengan Kakak Aya. Kakak Aya ini sudah duduk sekarang di bangku kelas 5 gitu ya Bun ya, sudah duduk di bangku kelas 5, artinya sudah kurang lebih 5 tahun di SD Alam Al-Karim Lampung gitu. Kalau melihat perkembangannya gitu ya Bun ya, dari Kakak Aya sendiri, apa sih Bun yang terlihat banget gitu perkembangannya dari dulu Kakak Aya sebelum sekolah di sini sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun di sini? Untuk 1 tahun terakhir ini terutama ya, perkembangan yang buat Bunda ini luar biasa itu justru di hafalan Al-Quran, Hafalannya, doa Masya Allah. hadis kayak gitu. Sudah sampai mana Bun kalau untuk hafalan Al-Qurannya? Abasa, surat Abasa. Abasa, Masya Allah sudah sampai Abasa. Udah mau selesai surat Abasa restorannya sama Umi. Berarti tinggal dikit lagi ya Bun ya, di juz 30 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah, itu tentu dengan berbagai macam cara untuk ini. Gimana Bun, ada kesulitan nggak Bun kalau dari Bunda sendiri? Banyak ya. nggak cuma harus menyiasatinya bukan 1-2 tahun gitu, karena dari yang dia sama sekali nggak mau hafalan sampai di titik sekarang itu luar biasa perjuangannya ya Bun ya. Dan berkat bantuan juga support banget dari pihak sekolah yang pertama mensupport untuk hafalan itu Umi Devi. Terima kasih untuk Umi Devi. Terima kasih Umi Devi, Masya Allah ya, salah satunya yang mensupport gitu ya Bun ya. Jadi waktu itu kan teman-teman Ayah udah banyak yang wisuda juz 30. Ya karena kita kalau sudah selesai 1 juz ada wisuda tahfizul Quran ya Bun ya. Nah dia belum kan, cuman lihat teman-teman persiapan wisuda itu dia baper nih, gitu. Jadi semangat sedih. Gitu ya. Bukan. Kok teman-teman belum pulang karena latihan itu, sementara dia pulang kan, dia sedih, ada temennya dia yang teman-teman deket tuh mau wisuda gitu kan. Jadi akhirnya Bunda kan, kamunya kan belum mau semangat lah istilahnya, menghafalnya belum sampai bisa khatam gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong gitu, Bundanya juga ikutan sedih juga gitu teman-temannya. Waktu itu wali kelasnya, waktu itu kelas 3 nih, wali kelasnya masih sama Umi Devi kan. Terus jadi kayaknya subuh waktu itu apa malam-malam gitu lupa, ngechat Umi Devi panjang gitu sambil nangis. Ya Allah. Karena kayaknya sedih gitu kan. Terus Umi Devi selalu kalau ngebales WA itu pakai voice note. Jadi kita bisa ngulang-ngulang mungkin lebih kena kayaknya. Dia juga bisa ikut dengerin kan kalau pakai voice note itu. Terus juga penyampaiannya jadi beda gitu ya punya dibandingkan dengan bahasa tulisan. Kayak pakai hati gitu kan. Kata Umi Devi itu yang kayak jadi titik poin juga itu, Ayah pasti bisa Bun katanya. Karena bahkan anak-anak yang kekurang, mohon maaf kayak yang tunanetra kayak itu aja bisa menghafal Al-Quran gitu kan. Jadi disemangatin di situ ya Bun ya. Jadi Ayah pasti bisa gitu kan. Semangat terus Bunda gini-gini. Nah, itu baru semangat aja Mi, belum tahu nih caranya harus gimana yang bisa bikin dia cepet mau gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol juga sama Umi Arin, waktu itu udah sama Umi Arin kan. Akhirnya ketemulah caranya itu disalin, ditulis biasa gitu, pakai di buku pake gitu bahasa Bun. Indonesia biasa. Ini pakai tulisan Latin ya Bun ya. Tulisan Latin biasa itu. Dia itu? Kalau dia salah kan entah dia mau baca apa Bunda yang kayak ngetes dia gitu. Nah itu akhirnya alhamdulillah ketemu caranya itu. Dengan tapi hafalan masih pelan-pelan, belum bisa yang
sehari itu bisa 5 ayat itu belum. Masih dikit-dikit dulu ya Bun ya. Dikit-dikit dan besok lupa lagi gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah misalnya besok mau setoran ya sama Umi gitu kan. Malam ini bisa 5 sampai 10 ayat saya. Dan itu alhamdulillah memang hafal. Masya Allah ya. Dan kalau online kan takutnya Umi juga nggak percaya ini baca hafal gitu kan. Itu pagi sebelum online kan kadang jam 8 jam 9 gitu ya Mi. Dia jam 7 udah mandi udah beres semua, dia belajar dulu, dia hafalan dulu. Masya Allah. Dan dia mau masuk duluan karena dia mau setor duluan gitu kan. Masya Allah, semangatnya gitu ya Bun ya. Jadi meskipun sekarang kan kalau kakak ini kan belajarnya dari rumah ya Bun, BDR online gitu ya, jadi full online gitu ya. Jadi meskipun online pun juga semangatnya tetap kayak belajar biasa ya Bun ya. Justru malah kalau sekolah untuk belajar lagi malam itu dia kan mungkin udah capek ya. Rumah kami kan jauh juga dari sekolah. Jadi dia kayaknya udah ngantuk, jadi udah bete gitu kalau malam. Justru sekarang ini karena BDR ini karena badannya nggak terlalu capek, malam dia masih mau dia. Masih dia mau habis murojaah maghrib itu gitu. Terus tahsin kayak gitu mau dia. Ulang-ulang belajarnya gitu mau. Masya Allah ya. Jadi meskipun online juga nggak jadi masalah untuk dalam hal belajar gitu ya Bun ya. Jadi malah lebih semangat lagi gitu. Oke. Nah kalau kakak Aya gimana nih Kak? Kan selama ini belajarnya cuma online nih sama Umi gitu ya. Masih tetap semangat nggak sih belajarnya kalau di rumah? Semangat lah ya. Oke, ada kesulitan nggak Kak kalau pas lagi hafalan? Dibantu siapa? Dibantu siapa kalau pas hafalan Quran kalau pas di rumah tuh? Dibantuin siapa? Siapa yang bantuin? Umi Nisa. Oh, belajarnya sama Umi Nisa. Sama Umi Nisa. Kalau di rumah? Di rumah sama siapa? Belajarnya sama siapa? Umi. Sama mama kan? Iya mama. Sama mama, Masya Allah ya, belajarnya sama mama. Jadi didampingin terus ya Bun ya. Memang kalau di rumah, jadi kemarin waktu sempat sama Umi Vini kan hanya 1 jam kan durasi online-nya. Itu kadang masih Bunda tinggal Mi. Maksudnya kan cuma 1 jam nggak lama gitu kan. Yang sekarang hampir 3 jam kan. Kadang udah takutnya ngantuk, udah bete, ngantri temennya hafal. Dengerin satu persatu kan ya Bun ya. Cukup lama kan. Cuman ya itulah didampingin itulah intinya kayak gitu. Oke, kalau kita mulai flashback ini ya Bun ya. Dulu kan awal-awal menuju sekolah Alam Al-Karim gitu. Kenapa sih Bun dulu kok sampai tahu gitu di sekolah Alam Al-Karim gitu mau menyekolahkan kakak Aya gitu. Gimana Bun dulu ini? Jadi ini sebelum Al-Karimnya ya flashbacknya. Dulu kan awalnya di SD ya Bun ya, SD. Enggak. Belum ya? Memang tadinya di Al-Karim Center. Oh gitu. Sebelum ke SD berarti di Al-Karim Center. Belajar calistung di situ. Udah pikir kan private kan, yang private sama satu Umi dengan dia sendiri gitu kan. Bisa lebih kena gitu, terutama baca tulisnya kan itu yang dibutuhin masuk SD. Terus yang kedua sebelum ketemu dengan SD Al-Karimnya, memang cari sekolah yang sesuai kebutuhan Ayah. Jadi mikirnya ada nggak sih sekolah tuh yang nggak duduk terus nggak nulis terus nggak ngedengerin gurunya terus ada nggak kayak gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol sama Umi yang di center waktu itu lagi ada brosur banyak kan di situ, brosur Al-Karim. Terus kata Umi yang di center itu coba aja Bunda ke SD Al-Karim gitu kan, ngobrol-ngobrol aja dulu di sana. Cari-cari referensi dulu lah ya Bun ya. Sambil lihat dulu tempatnya kayak mana cocok nggak sama Ayah gitu kan. Terus begitu ketemu Umi Tila langsung hari itu langsung oke, pokoknya langsung masuk Al-Karim. Masya Allah ya Bun ya. Umi Tila udah yang nggak apa-apa masuk aja, pokoknya kami terima Bunda dengan dengan terbuka, dengan tangan terbuka istilahnya kayak gitu kan. Jadi ya itu langsung itu. Jadi udah nggak nyari-nyari sekolah lain. Meskipun dari rumah lumayan jauh, alhamdulillah masih bisa menjalani.
Oke, Masya Allah gitu ya. Jadi tadi dari Al Karim Center gitu ya Bun ya, terus ketemu sama Umi, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya ke SD. Ke SD. Langsung ke SD, terus tanya-tanya. Dihubungin ke Umi Indah dulu, terus kata Umi Indah ketemu Umi Tila, langsung ke SD ketemu Umi Tila kalau nggak salah waktu itu kayak gitu kan. Langsung telepon dulu kayaknya janjian sama Umi Tila, terus ketemu, terus Bunda sampaikan kan ayah dengan kondisi seperti ini apa bisa diterima sekolah di sini gitu kan. Terus tapi sebelumnya dari Umi Center itu dapat info, jadi di Al Karim itu ada siswanya yang kalau nggak salah disleksia. Itu tuh dia melejit di tahsinnya gitu kan. Jadi kelas 1 tuh udah sampai Iqra 4 apa gimana gitu kan. Jadi kemungkinan ayah bisa masuk sana tadinya gitu kan. Terus pas ketemu Umi Tila itu alhamdulillah Umi Tila konsul terus kemudian welcome kayak gitu kan. Memutuskan Gak lama ketemu Umi Tila itu langsung istilahnya ya udah daftar gitu, akhirnya masuk Al Karim. Dengan yang awal-awal itu memang langsung persiapan ada sedo, pakai guru pendamping untuk ayah. Memang udah langsung diobrolin. Di awal sudah dikasih kerja sama ya Bun ya. Langsung Umi Tila langsung mencarikan itu, bahkan mencarikan tempat untuk ayah terapi juga waktu itu. Jadi sebelum ayah belajar itu sempat ada terapis yang datang dulu ke sekolah waktu itu. Waktu di awal-awal ya Bun ya, di kelas 1 ya Bun ya. Kelas 1. Cuman kan kayaknya ayah tuh pengen berbaur mungkin sama teman-temannya. Kalau sama terapis kan dia cuma sendirian berdua sama kan. Terapisnya aja ya. Jadi kayak asing gitu ya dengan teman-temannya. Temennya kalau pagi kan apa tuh nih yang kayak main-main itu loh. Ini morning activity. Morning activity itu jadi dia penasaran kan, jadi ke situ. Terus akhirnya kita balik pulang sekolah baru terapi, datang ke tempat itunya, ke tempat terapi. Jadi biar nggak mengganggu juga aktivitasnya ayah dengan teman-teman ya Bun ya, biar berbaur dengan teman-teman sendiri gitu. Nah kalau kalau dari Bunda sendiri nih Bun, di lingkungan Al Karim gitu, kira-kira dengan kondisi kakak ayah ini kan memang berkemampuan khusus gitu ya Bun, kita sebutnya punya kemampuan khusus gitu. Kalau Bunda sendiri melihatnya gimana Bun, lingkungan Al Karim memperlakukan kakak ayah itu? Masya Allah, memang bahkan dari kelas 1 itu kan muridnya belum banyak kan, baru kelas 1 sampai kelas 3 masuk gitu kan. Masih tiga kelas. Umi itu bisa kayak mengkoordinir apa ya? Kakak-kakak itu yang kakak kelas 3, kelas 2 itu, jadi setiap ketemu ayah itu harus menyapa ayah gitu loh. Sampai segitunya mungkin karena muridnya belum banyak ya. Jadi kalau ayah datang gitu tuh kakak-kakaknya ayah, terus ada yang ayo masuk yuk, bahkan digandeng lah koknya kayak gitu, padahal mereka juga masih kecil-kecil kan, tapi maksudnya udah paham gitu ya Bun ya, memperlakukan temannya gitu. Masya Allahnya kayak gitunya. Teman-temannya juga ada yang kayak gitu, bahkan mungkin sampai sekarang. Vira terutama Vira itu dari kelas 1 pokoknya ini bener lah dia sama ayah. Jadi sahabat dekatnya ayah gitu ya Bun. Sahabat dekat sebenarnya enggak juga sih. Mereka hanya berteman di sekolah. Cuman kalau begitu lihat ayah datang itu dari kelas 1 itu langsung ayah sini gitu. Bener-bener merangkul gitu ya Bun ya, nggak membeda-bedakan gitu ya Bun ya. Masya Allah, yang dari awal sampai sekarang itu Vira ya, Masya Allah ya. Sekarang masih dalam satu kelas ya Bun. Sekelas terus itu. Sekelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 ya Bun ya. Iya, sampai kelas 5 Masya Allah, luar biasa ya. Jadi meskipun dengan kondisi seperti itu nggak jadi pengaruh gitu ya Bun ya. Apalagi kan sebenarnya kan kalau anak-anak bisa aja gitu ya, entah mungkin diejek atau gitu itu kan. Ada nih, cuman kembali lagi Bunda itu nggak pernah marah dengan hal kayak gitu. Nggak terlalu fokus ke hal itu ya Bun ya. Lebih yang ke yang penting menjaga bukan menjaga sih, bikin dia ini nggak terganggu dengan hal kayak gitu itulah. Dan alhamdulillah ayah itu juga anaknya kayak yang
dia kayaknya cuek-cuek aja gitu loh, nggak terlalu peduli. Yang penting dia punya apa namanya, dia teman-temannya banyak, bareng-bareng juga sama dia masih nggak ada yang mau sama dia gitu lah gitu ya. intinya, Jadi kayak masih gitu. apa namanya, nyaman gitu ya Bun ya dengan teman-temannya gitu. Kalau dari itu kan, kalau dari teman-temannya nih Bun, kalau dari guru-gurunya gitu Bun, memperlakukan Ayah sendiri tuh gimana Kalau Bun? gurunya lebih lagi. Insyaallah ya, apa Bun. sih muridnya aja bisa kayak gitu, apalagi Umi sama Abinya kan. Mereka apa ya bagus semua sih Bi, alhamdulillah. Kayaknya nggak membeda-bedakan, bahkan Umi-Umi yang sudah resign juga masih yang apa sih, sering nanyain Ayah kayak gitu masih. Oh, jadi apa namanya, masih tetap komunikasi gitu ya Bun ya, sampai sekarang alhamdulillah gitu. masih ada yang komunikasi. Dengan shadow yang lama juga alhamdulillah masih komunikasi. Nah, kalau dulu kan pakai shadow ya Bun, kalau sekarang gimana Bun? Kalau ini pas pandemi ini libur dulu shadownya. Tapi ternyata bisa juga ya Bun ya, kan mandiri sendiri tuh, nggak Iya, perlu pakai cuman shadow. mudah-mudahan nanti pas sudah masuk sekolah lagi, mudah-mudahan Udah lepas ya ya, Bun ya, udah. sudah bisa sendiri gitu. Iya. Dan memang kalau dilihat juga, kalau Umi Linda kan hanya pantauannya media sosial ya Bun, karena Iya. emang nggak bisa secara langsung gitu. Masya Allah dari kegiatan-kegiatannya gitu ya, kayak kemarin itu Umi Linda sempat lihat yang di video buat project pakai bahasa Inggris gitu. Iya. Itu Masya Allah, itu gimana itu Bun bisa lancar banget itu gitu? menghafal Mi. Jadi itu bikinnya hari Minggu yang bahasa Inggris itu kan. Jadi hari Sabtu itu dia udah sibuk ngehafalin dulu, bikin teks dulu kan kami, dia mau ngomong apa, terus ya dihafalin dulu. Makanya kadang ada yang agak lepas dikit itu karena dia inget-inget apa nih, apa yang harus diomongin kayak gitu. Jadi dihafalin semuanya kayak gitu. Masya Dari dulu Allah. kalau apa bikin project kayak gitu Mi. Jadi dia menghafal dulu. Bener yakin nih mau bikin video, udah mah udah inget katanya gitu kan. Baru ini cuman kadang ya beberapa kali tag karena kadang ada yang dia lupa. Wajar Bun, kita aja kayaknya kalau teksnya segitu gitu, meskipun cuma separagraf tapi memang banyak itu. Makanya Bunda, Masya Allah gitu kan, ini kakak Ayah ini hebat bener loh bahasa Inggrisnya, Masya Allah. Jadi apa sih, kadang itu sampai orang tua saya Mi, maksudnya kakek neneknya Ayah itu sampai nangis kemarin lihat video itu ya. Makanya Bun, makanya kalau video-video merojaah kan udah sering dikirim, udah sering lihat kan. Kadang pas setoran sama Umi Vini tuh dia kayak nggak puas gitu loh, setorannya kayaknya pas online itu nggak puas gitu, dia bikin video gitu, video hafalan gitu ya, hafalannya sambil dia belajar sebenarnya. Nanti dikirim ke Umi Vini itu, nanti dikirim kan sama kakek nenek di ini tuh. Ya itu kemarin bapak ibu saya sampai ini benar memang. Sampai terharu gitu ya Bun. Iya. Dan ya benar Bun, memang kalau untuk apa ya, anak-anak seusia Ayah gitu ya, kelas 5 SD gitu. Ya. Apalagi kan dengan penuh apa namanya kondisi yang seperti ini gitu kan, masih pandemi, terus juga jarang ketemu dengan guru gitu. Bisa sampai ke titik itu tuh luar biasa banget gitu kan. Nah, dan kalau menurut Bunda nih Bun, selama kan kurang lebih 5 tahun ya Bun ya kakak Ayah di SD Alam Al-Karim Lampung, pencapaian yang paling berarti banget gitu menurut Bunda gitu, di apa Bun, pencapaian di bidang apa gitu? Menghafal Al-Quran. Menghafal ya Bun ya. Karena apa ya, waktu itu sebelum yang tadi komunikasi sama Umi Devi tadi Umi, Bunda tuh sempat juga ngobrol sama salah satu bunda, itu kan, Bunda di Al-Karim maksudnya. Sharing gitu ya Bunda. Maksudnya ya curhat gitulah, gimana ini gitu kan. Terus kata Bunda itu gini, kalau dia pribadi, anaknya itu dia kan tidak menomorsatukan akademiknya. Yang penting anaknya itu hafal Al-Quran, bisa istilahnya mau jadi hafiz Quran kayak gitu kan. Itu tuh sudah pokoknya poin utama dia gitu. Karena semua itu pilihan katanya kan. Nanti kalau dia sudah cinta Al-Quran ini semua, insya Allah rezeki untuk dia itu nanti terbuka dengan sendirinya. Itu tuh juga kayak yang wah ini juga jadi motivasi terbesar gitu kan, buat Bunda. Luar biasa juga gitu kan, maksudnya itu sampai berhari-hari kayaknya kepikiran itu kata-kata itu kan. Makanya akhirnya bukannya mengesampingkan akademiknya ya bukan, cuman apa
harus ada mana nih yang kayak ini loh Mi, kayak Pilihan. kita kan di Al-Karim kan juga mana nih yang harus digali sebanyak-banyaknya nih di bagian mananya gitu bener. kan. Kita nggak bisa menyamakan anak-anak harus pinter matematika semua, harus pinter hafalan semua, nggak bisa gitu. Kayak gitu kan. Jadi yang termasuk ayah juga, papanya ayah itu kalau lagi kayak mau kayak UTS apa ini kan, kayak matematika nih, ayah kan ini banget lah, no gitu kan. Jadi ayah itu udah itu tinggalin aja dulu, nanti malah berantakan semua katanya. Nanti kan biasanya kan matematika sama PAI, PAI-nya aja yang dikejar. Mending mana sih yang apa namanya yang bisa ayah duluan, itu dulu gitu. PAI-nya aja yang dikejar, daripada nanti malah semuanya nggak dapet, pokoknya berantakan lah. Bener. Kalau ayah kayak gitu kan ngomongnya, jadi berarti memang harus milih itu. Nah ternyata ayah alhamdulillah hatinya semua mulai terbuka, dia untuk menghafal itu Allah juga kayaknya Allah kasih kemudahan ya menghafal gitu. Kayaknya kayak dapat doa hadis dari sekolah gitu ya Mi, yang baru gitu. Dia tuh cukup malam ini nih dibaca, dihafalkan. Bahkan dihafalkan, bukan sekedar dibaca. Dia kayaknya langsung seneng gitu kalau ada yang baru kayak gitu. Cuman kalau dikasih PR-nya yang matematika yang susah nggak mau gitu lah. Memang mungkin juga dari ayahnya tertarik di dalam hal menghafal mungkin ya Bunda. Ya kalau hafalan memang dia kayaknya lebih bagus di menghafal. Karena kalau kayak belajar itu Mi, dia itu juga lebih seneng baca soal-soal daripada dia memahami materi. Gitu. Jadi dia memahami materinya itu dari membaca soal-soal tadi itu. Dan dengan begitu dia cepat menghafalnya, masuk ke ini ya Bunda, pikiran gitu. Tapi Bunda pikir kan dulu dia menghafalkan jawaban kan kalau kayak gitu, tapi ternyata enggak. Maksudnya dengan pertanyaan yang agak paham berbeda, gitu akhirnya dia alhamdulillah dia masih bisa paham gitu. Itu kalau dari cara belajarnya tadi itu kayak gitu nih. Berarti memang metode belajarnya itu kalau ayah tuh hafalan gitu ya Bun ya. Hafalan. Terus dulu kalau waktu masih kelas 1 itu, kelas 1 kelas 2 itu Mi, karena dia masih sulit fokus, masih pokoknya sulit fokus lah intinya, nggak mau belajar, sulit fokus itu. Jadi Bunda di kamar itu semuanya tempelan materi pelajaran. Di kamar itu dibikin apa sih? Kayak mading-mading gitu ya Bun ya. Misalnya bahasa Arab nih, bahasa Arabnya ini. Nulis kosakatanya pakai kertas karton. Kertas karton itu ditempel-tempel. Meskipun dia nggak belajar, tapi kan paling nggak dia ngelihat gitu. Itu dulu waktu awal-awal kan, waktu awal-awal dia masih susah belajar. Terus sama dia itu senang belajar dengan tarik garis. Dulu kan pelajarannya masih gampang ya, masih misalnya bahasa Inggrisnya ini apa, ditarik garis nanti gitu. dia ngerjain tarik garis itu cepet banget kalau dikasih soal-soal. Itu salah satunya dulu dia memahami materi kayak gitu. Terus kalau yang sekarang berjalannya waktu itu dengan cara tadi itu dia baca soal-soal itu. Makanya kemarin tuh dapat soal Google Classroom, lewat Google Classroom Bunda sempat aduh ini gimana, maksudnya kita nggak ada kopiannya kan nih. Akhirnya Bunda screenshotin satu-satu, diketikin ulang itu untuk biar dia untuk bisa belajar. Gitu. Jadi memang harus ada bukunya gitu lah ya Bun. Iya, karena dia lihat modul dia nggak suka. Lihat modul tuh dia udah pusing gitu nih. Beda dengan kalau ada soal-soal yang harus baca-baca soal gitu kan, lebih tertarik, itulah intinya dia, daripada harus. Dan apa namanya, kakak ayah ini kan juga hobi baca ya Bun ya. Kayaknya buku-bukunya banyak gitu. Koleksinya kayaknya banyak itu. Tapi kan akhirnya terus ini ya tertarik gitu ya sama bacaan. Ya salah satu apa sih ini harus ngapain itu, mungkin kayak gitu caranya tadi. Jadi emang banyak ya Bun ya buku bacaannya ya. Alhamdulillah ya Bun ya. Oke. Terus kalau kita mulai flashback lagi gitu Bun. Tadi kan dari mulai kakak ayah dulunya pas mau masuk ke SD Al-Karim gitu. Nah terus kalau dari ayah bunda gitu yang mungkin dulunya kan pernah diskusi gitu ya mengenai pendidikan kakak ayah gitu, tentunya banyak referensi dan juga banyak hal-hal pertimbangan yang apalagi ini untuk pendidikan kakak ayah gitu. Nah kalau dari bunda sendiri sebenarnya kalau memandang pendidikan itu harus yang seperti apa sih Bun kalau menurut bunda?
Harus ya, kalau menurut Bunda ya nih, memang harus seimbang antara akademik dengan ilmu agamanya. Ilmu agama. Gitu kan. Apa? Kalau salah satunya nggak ada itu kayaknya timpang gitu. Misalnya anak ini berprestasi di mana-mana, ikut olimpiade apa ini itu matematika dan lain-lain, cuman akhlaknya nggak bagus, terus dia ibadahnya kurang bagus. kayak gitu, itu juga nggak bagus. Nggak bagus ya, harus dua-duanya harus jalan lah, harus seimbang ya Bun ya. Dan mungkin itu juga yang akhirnya jadi alasan ayah sama Bunda untuk cari pendidikan yang pas kayak gitu untuk kakak ayah gitu. Al-Karim kan memang waktu pertama ayah masuk itu kan Bunda masih nungguin beberapa hari kan nih. Jadi lihat anak-anak sholat duha, maksudnya dengan mereka bareng-bareng suaranya dikencengin semua, itu sampai kaget itu. Kok kayak begini ya jadi ngajarinnya dia orang, maksudnya. Dan ternyata ayah juga tiba-tiba dia udah bisa, maksudnya kayak takbir doanya apa itu langsung ya karena sering mendengarkan itu. Udah hafal dengan sendirinya itu ya Bun, kayak di rumah jarang diajarin gitu ya, tapi belum. kok kayaknya belum lah ngajarin dia begini, masih terlalu berat gitu kan. Ternyata setelah dengar ramean itu girohnya kayaknya ini yang semangatnya benar. Semangatnya jadi ketarik juga dia. Pertama kaget itu di Al-Karim dengerin anak-anak sholat ramean bersuara semua. Dan memang itu juga jadi salah satu metode juga sih ya Bun ya, untuk anak-anak kan biasanya kalau bareng-bareng itu cepet hafalnya dibandingkan dengan sendiri-sendiri gitu. Kirain kan tadi ada yang jadi imam, yang lainnya makmum gitu yang kayak kita sholat biasa gitu ya Bun ya. Ternyata ini semuanya ramai banget, berisik, cuman ngena gitu loh. Itu sampai sekarang masih kayak gitu ya? Masih Bunda, alhamdulillah. Kalau pas lagi pembelajaran normal kita masih tetap kayak gitu. Karena untuk yang adik-adik kelas 1 2 itu kan karena memang supaya mereka terbiasa melafalkan bacaan sholat kan Bun. Tapi kalau untuk yang udah kelas-kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah mulai mandiri sudah di dalam hati gitu bacanya. Karena kita sudah paham nih, anak-anak sudah hafal gitu ya. Dan itu memang jadi salah satu pemikat dulu ya Bun ya, pertama kali datang ke sekolah ya Bun ya berarti. Nungguin hari pertama itu, kok disuruh ke gedung, semua ini mau ngapain gitu kan, anak-anak disuruh kumpul semua di gedung, ternyata mau sholat duha itu. Nah gitu ya Bun ya, jadi memang kalau menurut Bunda tadi ya, kalau Umi Linda bisa simpulkan, jadi pendidikan itu yang penting harus seimbang antara akademik dan non akademik lah bahasanya Bunda, dengan agama, adab, akhlak dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillahnya ayah sama Bunda bisa menemukan itu di sekolah Al-Amal Karim Lampung gitu ya Bun ya, dengan ya mungkin pertimbangan, kemudian diskusi juga gitu ya Bun ya. Nah kalau sekarang kan sudah kurang lebih 5 tahun gitu di sekolah Al-Amal Karim Lampung. Dari Bunda sendiri gitu, harapan untuk kakak ayah ke depannya gitu di pendidikannya itu bagaimana Bunda? Bunda sebenarnya target untuk ayah tuh nggak muluk-muluk sih. Dia bisa sekolah dengan lancar, dia semangat, dia nggak mudah, bukan nggak mudah ini sih, yang pasti dia semangat, semangat sekolah, semangat belajarnya kayak gitu. Terus mau berbaur sama teman-temannya, dia mau berbaur aja itu sudah poin-poin yang plus buat dia kan. Terus dia bisa lebih mandiri, dia nggak bergantung sama orang terus gitu kan. Karena kalau kayak ada sedo itu kan ayah juga termasuk bergantung terus sama orang lain. Karena nanti kan dia nanti tambah besar, umurnya bertambah, nggak mungkin dia mau mengandalkan orang lain terus gitu, maksud Bunda itu. Mudah-mudahan ya dengan banyak-banyak doa dari kami juga nih. Amin, insyaallah ya. Doanya yang nggak putus-putus. Ayah mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi sesuatu lah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak harus yang luar biasa, paling tidak dia tidak merepotkan orang lain. Itu insyaallah ya Bunda.
Mudah-mudahan ya Bun ya, karena Amin. memang kalau untuk saat ini kan sudah mulai terlihat nih Kakak Aya sudah bisa mandiri gitu kan. Ya. Kemudian untuk pembelajarannya juga sudah oke gitu ya. Mm. Untuk di seusia Kakak Aya gitu dengan kondisinya gitu ya. Dan Masya Allah gitu dari ayah dan bunda yang terus mensupport gitu ya Iya. Bun ya, dan juga pihak sekolah gitu ingin Iya. memberikan yang terbaik gitu. Ya sekolah juga yang apa sih, terutama Umi sama Abi. Terima kasih banyak, maksudnya tuh digangguin dengan WA jam berapa aja tuh dibalas. Subhanallah, kadang ini mau nggak WA cuman kayaknya urgent banget gitu kan Mi. Jadi kalau apa sih ketemu sama Bunda Ayah yang pegang Ayah, jangan bosan-bosan kalau di WA gitu kan, soalnya banyak nanya, banyak curhat lah, macam-macam lah pokoknya kan Mi. Karena ya tujuannya biar Ayah tuh bisa sama lah, paling nggak bisa sama seperti teman-temannya. Dia nggak terlihat berbeda dengan teman-temannya. Itu tujuannya itu. Tapi memang kalau Bunda melihat apa namanya, orang tua dengan guru ini ada kerjasama gitu ya Bun ya, di sekolah alam gitu. Apa? Kalau kemarin-kemarin kan hanya dengan Sedo ya, kan waktu ada Sedo itu. Tapi semenjak waktu sama Umi Arin, Umi Arin tuh membebaskan, maksudnya nggak harus sama dia kok, komunikasinya nggak cuma sama Umi Arin, sama wali kelas juga iya. Terus waktu itu kelas 4 juga sama Umi Vini juga langsung yang Umi kan uminya Ayah juga Bun, nggak apa-apa Bun, kalau ada apa-apa komunikasi bilang aja sama Umi. Terus kadang waktu itu kan pernah Umi Arin lagi sibuk apa, jadi semua ke Umi Vini kan, itu awal-awalnya dari situ. Jadi akhirnya sharingnya juga ke Umi Vini juga gitu. Pokoknya luar biasa lah. Terima kasih banyak untuk Umi Tila, Umi Arin. Umi Arin itu juga termasuk yang bisa merubah Ayah. Yang tadinya apa sih? Mungkin Umi Arin juga sempat kan mengalami Ayah yang masih seperti apa, sampai Ayah di fase yang seperti apa saat ini. Gitu. Dan kami sama-sama belajar nih, kami nggak pakai buku, nggak pakai pelatihan kemana-mana, semuanya belajar pakai hati. Masya Allah. Untuk mendidik benar-benar dari hati ya Bun ya. Dan beneran kan nggak ada buku panduan, nggak ada apa sih, nggak ada pelatihan kemana-mana. Gimana ya Mi, kalau coba ya Mi, coba kita cara kayak gini ya Mi, nggak apa-apa ya Mi, yaudah Bun kita coba dulu. Sampai Umi Arin tuh bikin tiap hari tuh laporan tertulis panjang-panjang, itu nggak cuma buku penghubung Mi, buku penghubung khusus gitu. Ada khususnya laporannya ya Bun ya. Pokoknya jadi kadang Umi lagi nulis itu Ayah udah bete duluan nih, pasti dilaporin gitu. Jadi apa sampai sebegitunya yang Umi Arin mau bantuin Bunda gitu kan. Insya Allah ya Bun ya, dan alhamdulillahnya ada perubahan di sana gitu ya Bun. Dan mungkin ya guru-guru di sini sebagai wasilah gitulah ya Bun ya, sebagai perantara gitu. Karena semuanya itu kan dari Allah gitu ya Bun. Kita memang semuanya dari Allah, dan alhamdulillah kalau kita benar tadi kata Bunda, kalau kita menyampaikannya dari hati gitu ya Bun, maka akan tersampaikan gitu apa yang ingin kita sampaikan. Dan mudah-mudahan ini jadi wasilah kita juga gitu, agar Allah juga meridhoi kita gitu ya Bun ya, Kakak Aya juga gitu, dan guru-gurunya tentunya gitu. Dan mudah-mudahan Kakak Aya selalu lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Siap. Dan mudah-mudahan selama pembelajaran di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ini, mudah-mudahan Kakak Aya jadi bisa menemukan bakatnya gitu ya Bun ya. Karena sekarang kayaknya sudah mulai terlihat nih, ternyata suka menghafal gitu. Barangkali nanti bisa kita lebih. Bahasa Inggris memang ada ketertarikan. Tertarik juga ya. Karena kemarin juga kayaknya pas pengucapan pronunciation-nya bahasa Inggris juga nggak yang kesulitan gitu kayaknya tuh. Kayaknya malah lebih mudah gitu mendengarkannya juga gitu. Kayaknya bisa nih kita coba gali gitu ya Bun ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Umi. Semangat terus. Terima kasih Bunda hari ini sudah hadir di podcast Pendidikan Al-Karim. Nah, mudah-mudahan kita terus kerjasama ya Bun ya, sinergi dari ayah Bunda kemudian dengan pihak sekolah juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita gitu. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda.
Oke, sahabat Al-Karim, cukup sekian bincang-bincang kita di podcast Pendidikan Al-Karim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.